Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berlarilah dengan benar. Berlarilah dengan benar. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 18 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang pemahaman berlari dengan benar, dan ada banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang berlari, termasuk dalam kitab Wahyu yang kami akan pelajari dari pasal 18. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berlarilah dengan benar. Biasanya sewaktu kita mengingat kata berlari, maka kita akan ingat beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Berlarilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya di dalam pertandingan iman. Dan sewaktu kita belajar dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, di sini pun kita bertemu dengan kata berlari. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah atau berlarilah untuk mendapatkan keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Wahyu pun kita bertemu supaya kita pergi dan berlari daripadanya. Jadi di sini adalah pergi meninggalkan. Di dalam bagian Mazmur, di dalam kitab Wahyu adalah pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan. Jadi kita meninggalkan semua yang buruk yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Kita harus pergi meninggalkan. Meninggalkan apa? Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah meninggalkan dosa-dosanya di dalam segala bentuknya. Pada ayat 2 dan ketiga kita bertemu apa yang ditinggalkan. Ayat 2 berbunyi pasal 18 kitab Wahyu, dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Kita bertemu dengan di sini kata-kata yang disebut dengan roh jahat, roh najis, dan hawa nafsu. Ada 3 kata, roh jahat, roh najis, dan hawa nafsu. Hawa nafsu pun itu berasal daripada roh jahat juga. Artinya kita harus melakukan sebuah tindakan, yaitu pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan segala macam dosa. Dan kita tahu dengan jelas kitab Wahyu banyak memberikan simbol-simbol. Tapi kitab Wahyu kalau kita boleh ringkaskan adalah bagaimana kita bisa memenangkan diri dan kita menjadi pemenang dari semua kejahatan yang menjebak, yang memerangkap setiap orang-orang percaya agar masuk ke dalamnya. Sehingga tugas orang percaya yang pertama adalah pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita tahu dengan jelas ada banyak kehidupan menjadi merusak dirinya sendiri, merusak keluarganya, merusak masa depan karena dia tidak mau pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan apa? Kalau kita berbicara tentang karakter, yaitu sifat-sifat yang seharusnya ada buah-buah roh kudus, buah pertobatan, tetapi yang dilakukan adalah justru sebaliknya. Kita harus pergi berlari meninggalkan segala hawa nafsu yang Alkitab dikatakan dalam kitab Wahyu, yaitu roh jahat, roh najis, dan hawa nafsu karena anggur. Segala hawa nafsu itu kita harus pergi berlari meninggalkan. Pergi berlari meninggalkan. Kalau sahabat seperjalanan punya karakter-karakter yang buruk, roh jahat, roh najis itu tidak selalu datang dalam bentuk kesurupan, datang dalam bentuk kita seperti orang ayan, mata menjelit ke atas, lalu mulut berbusa-busa, kemudian tertidur di bawah meronta-ronta. Tidak demikian.
Sewaktu kemudian roh jahat, roh najis itu masuk ke dalam diri kita, itu bisa membuat kita menjadi masuk ke dalam dosa. Kita menjadi orang yang tidak sabar, mudah marah. Kita menjadi orang yang egois, tidak mau mengalah. Kita menjadi orang yang selalu memikirkan apa-apa tentang diri sendiri, menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang tidak bisa berbagi. Semuanya hanya untuk diri sendiri, tema hidupnya tentang aku, dan aku. Sahabat seperjalanan, itu adalah roh najis, itu adalah roh jahat yang kita undang dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hawa nafsu. Sehingga tindakan pertama sahabat seperjalanan adalah pergi meninggalkan. Yang kedua adalah pergi mendapatkan. Apa yang dimaksud dengan pergi mendapatkan? Yaitu tunduklah pada Allah. Tunduklah pada Allah. Kita harus pergi mendapatkan apa? Yaitu kita pergi mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita pergi dan berlari untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita berlari di jalan yang benar, mendapatkan di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius 2:22. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah, berlarilah untuk engkau mendapatkan keadilan. Engkau hidup di dalam kesetiaan, engkau hidup di dalam kasih, dan engkau hidup di dalam damai. Hidup dalam keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai itu yang tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22 cukup menarik kalau disingkat, yaitu 2T222. 2T222. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah, berlarilah untuk mendapatkan keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi berlari justru kepada kejahatan, kita pergi berlari untuk menuju roh najis, kita pergi berlari untuk menuju roh jahat, maka firman Tuhan katakan apa? Engkau akan ditimpa dengan malapetaka. Malapetakanya itu yang tercatat dalam kitab Wahyu 18 ayat yang keempat. Tetapi sewaktu engkau berlari dan tunduk kepada Allah, maka engkau sebagai pribadi yang seperti dalam 2 Korintus 9:24, engkau berlari begitu rupa sehingga kamu dapat memperolehnya, karena engkau menguasai diri di dalam segala hal, agar kita tidak hidup di dalam keberdosaan, tapi kita hidup di dalam kekudusan. Sahabat seperjalanan, apa yang akan didapatkan sewaktu engkau berlari dengan benar menuju kepada kehendak Allah, berlari di jalan-jalan kebenaran? Engkau akan menciptakan keadilan, engkau akan menciptakan kesetiaan, engkau akan menciptakan yang namanya kasih dan damai di dalam dirimu sendiri yang kemudian menular kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipanggil itu menjadi seperti air. Air itu dia akan mengalir kemana saja. Kehidupan kita pun sama. Kita harus menjadi air seperti air sungai yang mengalir, air kehidupan yang membasahi banyak orang dengan hal-hal yang indah. Jangan membawa air yang beracun. Air beracun berarti dalam diri kita ada roh jahat, ada roh najis yang kita kembangkan hawa nafsu. Kita berlari mendapatkan semua keburukan-keburukan, sementara kita dipanggil untuk berlari menuju kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada kehendaknya, menjalankan kebenaran sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Mari sahabat seperjalanan, lakukan dua hal: pergi meninggalkan semua hal-hal berdosa, dan pergi berlari kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, menjalankan semua perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.